nỗ lực thì tôi cũng nghe lời huấn luyện viên, quyết tâm phấn đấu làm thế nào để mà cố gắng làm sao mình đứng được ở trong đội hình chính thức thôi. Tôi tập ngày tập đêm và thậm chí là có những cái buổi mà tôi tập ông huấn luyện viên ông phải ra mà về nghỉ. Ungkap 5 penyebab timnas Indonesia kalah 0-4 dari Libya ternyata karena hal ini. Berita kedua, terlalu sombong, Vietnam sindir kekalahan timnas Indonesia sampai sebut timnas begini. Berita ketiga, rasain tuh Vietnam kena karena usai ejek timnas langsung kena musibah ini. Berita keempat, kabar baik meski kalah atas Libya, timnas Indonesia unggul dari segi ini. Oke guys, GPL gak pakai lama lagi simak rangkuman berita timnas Indonesia terupdate hari ini. Namun sebelum kita bahas videonya, subscribe, like channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Timnas Indonesia mengalami pasang surut dalam beberapa pertandingan terakhirnya, memberikan potensi keuntungan bagi lawan-lawan mereka di grup D Piala Asia 2023. Vietnam, bersama Timnas Indonesia, Irak, dan Jepang, tergabung dalam grup D Piala Asia 2023. Pertandingan antara The Golden Stars Warriors dan skuad Garuda di matchday kedua dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 19 Januari 2024. Seiring mendekatnya ajang tersebut, Vietnam merasa sedikit gembira melihat tren buruk timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda baru saja menelan 2 kekalahan dalam 2 laga uji coba melawan Libya, dengan skor 0, 4, dan 1-2 secara berturut-turut. Tidak hanya itu, timnas Indonesia juga menunjukkan performa minor dalam 2 pertandingan di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kekalahan telak 1-5 dari Irak dan hasil imbang 1-1 melawan Filipina menambah catatan negatif timnas Indonesia. Meskipun demikian, Phu Man Hai, seorang pengamat sepak bola Vietnam, menyatakan keinginan agar timnas Vietnam tidak meremehkan keadaan tersebut dan tetap menjaga kewaspadaan mereka terhadap timnas Indonesia. Man Hai menegaskan bahwa situasi sulit timnas Indonesia bukanlah suatu keuntungan bagi The Golden Stars Warriors, julukan timnas Vietnam. Oleh karena itu, Vietnam tetap berkomitmen untuk tetap waspada dan tidak meremehkan timnas Indonesia. Walaupun dalam tren buruk, Man Hai meyakinkan bahwa hal ini tidak menjadikan timnas Indonesia sebagai lawan yang mudah bagi Vietnam. Pemain naturalisasi yang banyak ada di skuad Garuda tetap membuat mereka menjadi ancaman serius. Dengan banyaknya pemain naturalisasi, kita perlu bersiap menghadapinya agar dapat terus bersaing, ungkap Man Hai, yang dikutip dari Soha pada Minggu, 7 Januari 2024. Man Hai juga mengingatkan pemain Vietnam untuk tidak terbuai oleh situasi sulit yang dihadapi oleh timnas Indonesia. Dia menyatakan bahwa perjuangan Philipp Troussier, pelatih timnas Vietnam, akan menjadi cukup berat dalam Piala Asia 2023. Piala Asia 2023 dijadwalkan berlangsung di Qatar mulai 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Vietnam akan memulai perjalanan mereka dengan menghadapi Jepang pada 14 Januari 2024. Terlalu sombong, Vietnam sindir kekalahan timnas Indonesia sampai sebut timnas begini. Media Vietnam sepertinya sangat senang dengan kekalahan timnas Indonesia tadi malam. Iya, jelas kalah telat 4-0 membuat timnas Indonesia menjadi sorotan rivalnya. Meski menurunkan semua pemain naturalisasi, namun timnas belum mampu mengimbangi Libya. Pada laga itu, Indonesia memainkan 2 tim yang berbeda pada kedua babak. Di babak pertama, Shin menurunkan 2 pemain naturalisasi yakni Mark Locke dan Rafael Struijk. Hingga paruh pertama berakhir, skuad Garuda tertinggal 0-1. Lalu, pada babak kedua, Shin mengganti 10 pemain kecuali kiper Syahrul Trisna. Di paruh akhir ini, dia memainkan 3 pemain naturalisasi yakni Jordi Amat, Ivar Jenner, dan Justin Hubner. Tragisnya, Indonesia malah kemasukan 3 gol tambahan.
Memainkan semua pemain naturalisasinya, Indonesia masih kalah telak dari Libya sebelum Piala Asia. Ini sangat memalukan, tulis media Vietnam pada 3 Januari 2024. Berita ketiga, rasain tuh Vietnam kena karena usai ejek timnas langsung kena musibah ini. Kabar baik untuk timnas Indonesia, timnas Vietnam dilanda badai cedera jelang Piala Asia 2023. Sejumlah pemain di kubu lawan tengah bergelut dengan kebugaran fisik menjelang turnamen 4 tahunan itu. Gelaran Piala Asia 2023 sendiri akan dilangsungkan di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 mendatang.